turun ke dalam. P3MD untuk tekad turunkan angka stunting di Kabupaten Bengkulu. Yang selamat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu, yang kami hormati Ibu Ketua TPPKH Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris 1 TPPKH Kabupaten Bengkulu, yang kami hormati seluruh yang hadir, yang berkenan hadir, baik dari TPPKH Kabupaten Bengkulu maupun para pendamping yang boleh hadir di saat ini. Baiklah, kegiatan kita di pagi dan siang hari ini akan segera kita mulaikan dengan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang segera berlangsung, kemudian doa pembukaan. Selanjutnya sepatah kata pertama dari Sekretaris TPPKH Kabupaten Bengkulu, kemudian dari Kepala Dinas PPMK Kabupaten Bengkulu, sekaligus membuka acara diskusi di saat ini. Yang berikut foto bersama, dan selanjutnya ada istirahat, diskusi, dan selesai. Demikian kegiatan yang akan kita lalui dari pagi hingga siang hari. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan-Nya Bapa, kami boleh angkat ke depan hadirat-Mu di siang hari ini Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih setia Tuhan, yang Tuhan terus nyatakan di tengah-tengah keberadaan hidup kami Tuhan. Nyata di saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagahnya kami menjalani hidup ini, tapi selalu orang yang percaya sungguh kepada Engkau. Kami percaya itu semua oleh karena kasih anugerah daripada Tuhan sendiri. Mengawali setiap pertemuan kami di hari ini ya Bapa, apapun yang akan kami rancangkan dan rencanakan ke depan, Tuhan berikan kami hikmat ataupun pengetahuan, sehingga apa yang akan kami sampaikan, apa yang akan kami bicarakan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para narasumber Tuhan, bahkan kami semua yang boleh hadir di saat ini. Ini kami Tuhan Yesus, ampunkan salah dosa kami yang selalu dan sering kami perbuat untuk melawan kita dan kehendak. Lalu terimalah kami yang datang berdoa di dalam kasih Anakmu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami datang berdoa dan memohon kepada-Mu ya Aba ya Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Shalom. Shalom. Bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, para pendamping dan pengurus kerja sekretaris 2, kerja 1 sampai 4 yang hadir di tempat ini. Sama-sama semangat kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan bahwa
Dan mungkin beberapa upaya kita sudah jalan. Mungkin PNK kita baru hari ini kita ketemu. Karena ada sangkut pautnya dengan bagaimana kerja nanti di program masyarakat di Kabupaten Musi ini. Saya mau sampaikan bahwa di mana kemarin kalau tidak salah bahwa kami dari tim Mitra PKK sudah turun kampung 13 distrik, dan kalau 13 distrik dihitung berapa kampung, dan itu Ibu Bupati sendiri sudah turun, dan Ibu Bupati juga sendiri kami didukung oleh Bapak Pembina kita, Bapak Bupati sendiri, dan melihat situasi dan keadaan itu seperti apa, permasalahan yang terjadi di bawah. Dan Ibu Bupati juga sebagai ketua samping, dia di kabupaten dia sebagai wakil, dan beliau melihat bahwa PKK ini kita berjalan mulai dari akar rumput, dan kita perlu ada kerjasama untuk membangun komitmen ini, di mana bukan saja dari NGO yang kita jalan bekerjasama, tapi dengan dinas OPD terkait seperti pertanian, PMK sendiri, tahan pangan, untuk bagaimana kita bisa bekerja. Dan kami sementara ini mungkin yang kami dekat dengan berjalan dekat hanya dari NGO yaitu TK, karena TK itu berjalan dengan kami berdampingan. Yang saya mau sampaikan juga untuk kita semua pada Bapak Kepala PMK, sebenarnya antara harus ada kerjasama P3MD dan TK, tidak bisa jalan sendiri. Jadi kita harus saling mendukung. Kalau kita jalan masing-masing itu kita tidak bisa jalan. Karena TK itu mereka punya itu mendampingi masyarakat yang ada di bawah sampai permasalahan. Jadi ini salah satu mereka yang akan dilakukan oleh Bupati untuk bagaimana kita bisa membangun masyarakat dari akar rumput. Dan saya mohon juga kepada semua pendamping P3MD, dana kampung harus jelas untuk pemberdayaan, dana itu untuk perempuan punya di mana harus jelas. Berapa persen untuk perempuan itu harus jelas. Mulai besok-besok kita mulai. Ini kerja saya dengar bahwa kami sudah turun di kampung dan kami lihat itu. Dan ini makin nol. Perempuan punya tidak. Dan kan nanti bagaimana kita mau mengangkat bagaimana orang bisa hidup sehat, orang bisa hidup baik. Itu yang sekarang Pak Bupati sangat bagaimana dia bisa membuat masyarakatnya bisa meningkat, mulai dari pendidikan, perekonomian itu sangat penting. Kami kemarin dari provinsi, kita sudah ketemu di PMK provinsi, dan kita sudah sampaikan permasalahan yang terjadi. Tapi mereka bilang ya kita besok sudah provinsi sendiri. Jadi mudah-mudahan kita provinsi sendiri kita sudah dekat, supaya ini kita bisa berjalan dengan baik. Dan kami mungkin kita kemarin ada minta untuk dekat juga mereka hadir, supaya itu sangat penting. Karena kami Ibu Bupati sudah jalan di koridor. Koridor ini kita sudah bikin satu prioritas program kerja yang harus mereka berdayakan masyarakat melalui PKK, dan mereka sudah siap itu. Dan akan dilatih. Kami minta untuk kebetulan TKP pendamping itu dia punya suaminya BTR. Jadi dia
sudah buat dan saya pikir besok itu kita sudah mulai berjalan. Dan ini yang harus mungkin ada sebentar nanti ada Bapak Sekretaris Dua bagaimana kita PKK bisa kerja, karena yang kita sudah lakukan karena ini bukan kerja dari kabupaten, kami punya pekerjaan ini dari pusat sampai dengan ke kampung-kampung, dan itu yang harus kita lakukan. Dan saya mau sampaikan juga mungkin kalau kerjasama ini bisa berjalan, jangan setelah ini habis ini kita harus berjalan terus supaya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di bawah, paling bawah yaitu akar ini, supaya mereka juga bisa hidup sehat dan bisa bekerja untuk meningkatkan kehidupan mereka sehari-hari. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebentar kita akan bicara banyak tentang ini dan nanti akan dibantu oleh Sekretaris Dua. Jumlah yang ada dengan PA yang seharusnya 5, tapi sekarang sisa 4, yang satu sudah tidak tahu kemana. Kemudian teman-teman PD ya, dengan 27 PD. Seharusnya itu satu PD itu aturannya dua kampung. Tapi karena kondisi kita ini tidak memungkinkan, karena kampung-kampung kita ini kampung-kampung yang berada pada tingkat kesulitan. Ini yang kami pada beberapa kali saya komunikasi dengan Kemendes untuk melihat itu, tapi ya itu kondisinya seperti itu. Pemerintah memberikan dana desa tentu punya tujuan. Tentu punya tujuan. Lalu apa tujuannya? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa dana desa disalurkan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan kampung agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Saya berterima kasih kepada PKK yang telah datang bersama-sama kami ini untuk membicarakan soal-soal program ke depan. Ini mungkin perlu kita lebih banyak di kelas di sini ya, mungkin teman-teman pendamping dan PA lebih banyak. Banyak, karena di PKK ini ada beberapa pokja ya. Ada 4 pokja. 1, 2, 3, 4. Pokja 1 terkait dengan kelembagaan ya. Kesehatan. Pokja 2 terkait dengan pendidikan. Pokja 3 terkait dengan ketahanan pangan. Pokja 4 kesehatan. Hari ini kita berbicara tentang pokja 4 ya. Stunting ya. Artinya di dalam tema kita itu tema stunting ya. Betul. Di mana program ini membidangi kesehatan. Program bersama harus bersinergi dengan dinas-dinas tertentu ya. Ya, di sini ada dinas kesehatan, kemudian ada ketahanan pangan, kemudian ada pendotor juga ya, tidak salah terkait dengan ekonomi. Itu mungkin kita sarankan program ini lebih fokus pada instansi teknis juga mendukung pencapaiannya. Untuk menangani dan menurunkan angka stunting ini, maka sangat penting kita tanggulangi bersama. Ya, kita tanggulangi bersama karena konvensi stunting desa itu dianggarkan dengan dana desa juga. Ya, ada dana desa khusus untuk stunting. Nah, kita sudah di PMK, mungkin teman-teman kampung sudah membentuk KPM ya. KPM, kader pembangunan manusia. Ya, mungkin tugas-tugasnya, mungkin teman-teman pendamping lebih tahu tugas-tugasnya KPM ya. Ya, pastinya kalian sudah tahu tugas-tugasnya. Konvensi
stunting ini merupakan salah satu syarat penyaluran dana desa. Itu di tahap 3 ya, tidak salah. Itu diperlukan data stunting. Itu salah satu syarat. Maka teman-teman menanti, kalau yang tidak mempunyai program stunting, ya tolong diperhatikan. Itu syarat ya. Mungkin sudah ada PMK yang terbaru, saya sudah share ke teman-teman ya. Terkait dengan BRT dan lain-lain, benar-benar ya. Sebagai pendamping mempunyai tugas utama mengimplementasikan undang-undang desa. Sebagai pendamping mempunyai peran penting dalam program dana desa ini. Apa saja sih sebenarnya? Tugas pendamping ialah ikut serta dalam hal menggali potensi yang ada di tingkat kampung untuk dikembangkan menjadi suatu inovasi juga yang kreatif sehingga bisa mempunyai nilai tambah buat kampung itu sendiri. Inovasi apa saja sebenarnya? Banyak inovasi. Kemarin ada program inovasi kita juga lakukan, tapi ya itu keadaan kita seperti di kampung-kampung ini banyak hal yang kita temukan. Masalah terbesar yang dihadapi pendamping saat ini ialah kesulitan mereka dalam mengarahkan aparat kampung dalam memasuki program prioritas yang dituangkan dalam Permendes. Itu sulit sekali. Kita sulit sekali kampung lebih melihat kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik. Kita tidak melihat pemberdayaan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa atau kampung ini suka mengarahkan dana desa pada sektor fisik ini. Mungkin ada trik-trik yang memungkinkan mereka untuk mendapat sesuatu. Mungkin itu perlu ditegaskan. Desa bukan hanya membangun fisik, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Nah, kami dari Dinas Pemberdayaan, mungkin dari bidang kelembagaan, itu sudah melaksanakan banyak hal terkait dengan kelembagaan masyarakat maupun kelembagaan adat, terkait dengan pembinaan PKK, sosial dan lain-lain. Itu sudah menjadi program rutin. Jika dana desa selalu bertambah setiap tahun, kemudian satu ketika dana desa ini diberhentikan, itu mengalami kesulitan. Kalau fisik itu bisa rusak sesuatu. Tapi kalau peningkatan kapasitas manusia, itu mungkin akan mengalami perubahan untuk kampung itu. Ini yang mungkin kita perlu merubah mindsetnya perlu kita merubah itu mindsetnya, bagaimana mereka jangan melihat fisiknya saja, tapi lebih melihat pada tingkat pemberdayaan. Mungkin teman-teman mitra kita ini mereka itu mungkin perlu yang harus kita lihat bersama. Mungkin dalam sebentar kita akan membahas dalam materi yang ini ya, kita akan disampaikan oleh Ibu kan. Maka untuk mengatasi hal ini sesuai dengan rencana kita nanti, teman-teman pendamping untuk merealisasikan praktek undang-undang desa ini melakukan inovasi baru terhadap dengan harapan pertama agar desa terbiasa menyelesaikan kebutuhan di desa secara mandiri. Agar harapan terwujud bukan hanya menjadi tugasnya OPD tertentu saja, tapi semua kita harus bergandengan tangan. Kita berbicara tentang perubahan. Yang perlu diubah itu adalah mindset si orang, pola pikirnya, bagaimana untuk melihat itu. Mungkin itu yang
harus kita diskusikan bersama. Saya kira itu saja yang saya mau sampaikan. Semoga diskusi kita kali ini dapat bermanfaat dan bisa ada tindak lanjutnya. Itu harapan saya. Maka pada siang hari ini pada jam 11.35 saya secara resmi membuka kegiatan diskusi kita ini secara resmi. Terima kasih. Bapak pimpinan dari Bapak Ibu pimpinan dari P3MD. P3MD kepanjangan apa ya? Tentang apa? Ibu ini tulis, ibu tulis. Jadi P3MD itu ya. singkat kepanjangan dari Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat. Oh, saya baru tahu. Saya tidak bohong, swear. Saya karena selama ini jauh-jauh itu saya baru habis. Baik, selesai. Oke, P3MD tadi sudah. Ya, sebenarnya minta maaf. Ini sebenarnya saya tambahkan di situ tekad, tapi tadi Bapak sudah kasih tahu profil tekad, jadi tidak masalah. Tidak masalah apabila besok dia punya warna berbeda lagi ketika mungkin Papua Selatan, dia bisa bergabung di sini dengan bukan 2 sasaran empuk tapi 20 sasaran mantap, ya. Jadi saya namakan ini diskusi keroyok stunting 34 menjadi 14%. Ya, saya pikir memang nanti slide berikut akan membosankan, tetapi tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu tahu yang namanya PKK. PKK bekerja di lini mana? Baik. Ini keroyok stunting 34 menjadi 14 BPMK, PKK, P3MD dan TK tahun 2024. Kita berharap bahwa di 24 kita punya 34 sampai 14 itu pemerintah kasih ketoran bahwa indikator ini harus Bupendikbud turunkan seperti ini. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok dasar wisma, kami sedikit stressing pointnya ke kelompok dasar wisma. Saya kira itu adalah sasaran empuknya Bapak Ibu semua, Bapak John, Ibu Apa dan teman-teman. Ya, slide. Ya ini, ya slide lagi. Inilah profil, kita punya profil apa namanya? Kemudian jumlah kader umum itu ada 5 orang di PKK Kabupaten, sedangkan kader khusus 5 orang PKK Kabupaten. Umum itu seperti kader-kader dalam posyandu, sedangkan kalau khusus itu kader malaria, kader TBC, kader apa saja yang menyangkut dengan semua kader seperti itu. Tapi itu dia dikatakan khusus karena dia memenuhi spesifikasi kader. Slide. Kemudian gambaran umum selanjutnya PKK untuk jumlah UP2K PKK Kabupaten Bupendikbud 7 buah. UP2K adalah semua keterampilan jenis keterampilannya ibu-ibu di kampung itu yang kami punya kelompok ada 7. Kemudian jumlah PAUD binaan dan kerjasama PKK Kabupaten berjumlah 5 buah. Kami punya PAUD binaan di dalam kota Tanah Merah itu sebenarnya bukan 5. Itu ada beberapa lagi yang merupakan PAUD binaan, tetapi kami belum mengintegrasikan PAUD yang ada karena kami butuh lagi berdiskusi dengan pembina tingkat provinsi, pembina tingkat kabupaten dan beberapa hal lagi. Itu agak sedikit besar. Sementara kami punya ruang gerak untuk pembiayaan operasionalnya sangat kecil. Seperti demikian. Jadi kemampuan kami yang bisa kami lakukan itu yang kami dapatkan dari apa yang sudah disediakan oleh Bapak kita di sebelah Pak John. Demikian ya Pak ya. Tidak bisa memaksa diri. Dia bilang apa Pak? Biasa Pak Kata bilang maksud hati ini membangun gunung apa daya. Tangan cetek. Jumlah posyandu binaan dan kerjasama untuk PKK Kabupaten berjumlah 16 buah posyandu bayi balita, 8 buah posyandu lansia. Bapak terima kasih banyak. Kami sudah mampu PKK untuk kasih makan ini lansia dan bayi balita. Laporan Pak sekalian. P3MD juga harus tahu bahwa kami di kota kami kasih makan orang ini, tapi di kampung-kampung belum bisa kasih makan, makanya kami kasih tahu Bapak Ibu orang. Tinggal Om Jo dan teman-teman Tante Alfa orang pikir, toh bisa kasih makan posyandu nih bayi-bayi kita dari mana? Seperti begitu. Ini yang kita mau kasih tahu ini. Kita hanya bisa kasih masuk gitu sana kenapa? Bapak orang hanya siapkan itu dana itu boleh open turnamen. Misalnya pembiayaan. Kami pembiayaan untuk kali ini boleh saya sebutkan. Hanya 500 juta kami hanya untuk monitoring kunjungan pada kampung-kampung. Yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Sek bahwa Ibu Bupati
tidak ada yang tersisa. Makanya kami bilang, Ibu dong tolong Om Jun, Tante Alfa tolong bantu kami, Tante Ivon, tolong bantu kami untuk kasih makan dorang ini di tingkat 112 kampung ini nanti. Dong lihat dari sudut pandang mana slide. Ini pelaksanaan program ini kami rencanakan untuk 21 sampai 25 dan kelembagaan slide. Ya, ini kelembagaannya. Kami sudah punya pengadaan kantor PKK, pembuatan lapangan struktur, pengurus tim penggerak PKK periode lama itu masih ada sampai sekarang, termasuk kami masih terus ini kayaknya terlalu spesifik ya ke PKK-nya. Tapi kami perlu tunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa ini PKK sudah lakukan, sudah buat. Tapi ini baru beberapa distrik saja, 1 atau 2 saja. Itu yang makanya kita minta tolong kepada Om John dan Tante Alfa dan teman-teman semua nanti lihat. Kalau memang kurang, silakan dikreasikan seperti bagaimana untuk di PKK tingkat distrik dan kampung. Slide. Ya, slide lagi. Ini mungkin kita cepat, ini mungkin hanya kita melaporkan ini. Keberlangsungan hasil PKK Kabupaten untuk koperasi dan mengurus. Kami sudah punya koperasi juga, tapi kami harapkan juga nanti kita punya distrik-distrik juga harus memiliki koperasi, sehingga mungkin kita bisa punya teman-teman yang di bawah sana orang punya hasil UP2K, dong bisa sampaikan kepada dong bisa sampaikan kepada koperasi, jadi orang-orang bisa turun untuk melihat tamu-tamu mereka bisa melihat ibu-ibu punya hasil anyaman-anyaman loket, kepala dan lain-lain, itu seperti itu. Kemudian kami juga sudah melakukan beberapa sosialisasi ke banyak sosialisasi yang kami lakukan di PKK untuk turun, tapi karena kemampuan kami kecil dan sosialisasi kami juga hanya pilih pada sasaran-sasaran yang dimana PKK-nya sudah lebih kreatif dalam menentukan UP2K seperti demikian. Tolong perbaiki. Saya mau katakan kepada Bapak John dengan Ibu Alfa dan teman-teman semua, sebenarnya bisa saja kami hanya bilang bahwa Bapak Ibu, kita mau bilang kakak-kakak dong, itu hanya diskusi saja bagaimana bisa atau tidak. Cari lagi. Ron, bisa atau tidak kalau ketua hanya bilang 70-30 bisa ganti angka ke sen. Yang belum ada kerjaan fisik. 70-30 itu bisa atau tidak. Tolong nanti ibu-ibu dorang harus jelaskan dari dari profil PKK dulu, supaya Bapak Ibu dorang tahu apa PKK punya, apa perkembangan, apa yang sudah dikerjakan, profilnya seperti apa, sampai pada hubungan kerjasama antara PKK nanti dengan DPD. Bisa? Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM bagi anggota TPPKK, maka TPPKK mengikuti pelatihan-pelatihan kami sudah lakukan semua. Kemudian kami juga mewajibkan untuk setiap rapat-rapat daerah, termasuk kalau besok P3MD mau undang kami, undang saja, karena kami memang semua dalam hal apapun kami ikuti, karena memang PKK semua Pokja mengikuti semua hal yang dilakukan oleh Kabupaten Bovendigul. Jadi semua UPD, semua kita link, kita bekerja sama sinergi untuk beberapa program. Kemudian tugas pokok dan fungsi membuat supervisi dan monef itu juga kami lakukan. Dalam pesan pimpinan bahwa memang teman-teman dari P3MD juga sedikit tidaknya harus tahu ini. Ada ibadah di situ dan pengajian, kemudian ada olahraga, kami senam bersama seluruh wanita. Kemudian ada arisan wanita-wanita gitu ya. Kemudian ada kerja bakti sosial, ada pelayanan kunjungan orang sakit dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan kabupaten yang berkaitan dengan kami punya tupoksi dari Pokja 1 sampai Pokja 4. Slide. Kemudian Pokja 1 ini adalah inovasi yang tadi rutin. Kalau inovasi itu kami sedikit menggunakan uang. Jadi kami bilang di dalam kegiatan Pokja ada 2, kita menggunakan uang dan yang rutin biasa, sehingga kami tidak semua kegiatan PKK harus semua dengan uang. Itu pun yang kami ingin sampaikan ke Om John, Tante Alfa dan lain-lain, bahwa di kampung tidak mesti semua tuh harus uang, tidak. Ada juga paparan kegiatan yang tidak perlu dengan uang, tetapi dengan omongan. Nah ini karena kami terbatas omongannya, kami terbatas ruang gerak sampai ke kampung, minta tolong kepada Bapak Ibu
PKK perempuan anak, PKK perempuan anak cuma di lintas itu saja. Itu yang kami harapkan. Kemudian kami di Pokja 1 kami sudah melakukan kunjungan ke 5 zona untuk sosialisasi miras dan narkoba bagi ibu rumah tangga. Itu di 5 titik, yaitu titik tanah, Muhammadiyah, mana lagi Bu? Mana lagi Bu? Dan Jahit. Ya, kunjungan pembinaan dari Masona untuk sosialisasi seks bebas narkoba bagi pelajar SMP dan SMA ini kami sudah lakukan. Selain ini Pokja 2, ini Pokja 2 rutin. Ini yang kami lakukan yang setiap kali rutin adalah kunjungan pembinaan di Masona juga di UP2K untuk distrik-distriknya. Ini biasa kami ngemis-ngemis. Kami ngemis-ngemis di Ibu Kepala Dinas Menindako, Bu kami ikut dong. Jadi siapa yang pergi itu PKK punya mulut bicara untuk kami ikut dong. Gak usah kasih kami duit gak apa-apa. Yang penting kasih kami untuk kami bisa ketemu dengan kami ku ibu-ibu saja. Boleh termasuk Fasil dengan Pak Lewi. Boleh silakan. Kunjungan pembinaan di 5 zona sosialisasi peningkatan ekonomi pada mama-mama UAP di distrik dan kampung kerjasama dengan OPD dan NGO Dora. Pokja 2 ya. Terima kasih. Kunjungan pembinaan masyarakat kerajinan dan keterampilan noken juga. Kemudian peningkatan galeri ini yang galeri ini kami belum punya ya kami masih upayakan nanti dia akan melekat ke pembangunan gedung PKK karena pembangunan gedung PKK mudah-mudahan tahun ini dengan tahun besok. Jadi apabila Bapak Ibu dorang ada mau bisik-bisik tetangga dengan PKK nanti lo datang ke kami punya kantor saja. Begitu toh, jadi mau butuh apa saja kami kantor suara. Sekarang kami kantor ada menginap sementara di pendopo Bapak Bupati Bur sebelah itu. Nah, kami kantor PKK di situ. Jadi kalau ibu lo mau datang, kalau itu sebentar catat. Kami pun nomor telepon. Kalau misalnya ada, bukan kami bilang dong cari kami seng, tapi minimal ada perlu sedikit-sedikit dengan kami. Bisik-bisik sudah mulai catat. Ada ibu jemaat juga yang ini nanti ibu catat sampai. Kita tiap hari ketemu di PW. Selain penyelenggaraan PAUD berdikari integrasi, nah ini juga kami juga sedang upayakan ke provinsi ya. Jadi memang masih berupaya bekerja untuk 2 tahun ini ya Bapak Bos lihat supaya nanti besok kasih naik jadi 1 atau 2 MK ya. Jangan hanya 500 kecil. Selain Pokja 3, Bapak Ibu ini Pokja 3 punya pembuatan pengarahan hatinya PKK ini mama yang belakang mama orang Ambon ini yang dia setiap kali tinggal bakal lihat ini uang itu bagaimana kamu punya lahan spanduk di pinggir tante Alfa untuk mungkin ada kolam kampung kah begitu nanti biasakan orang mungkin halaman yang tidak pakai itu rata-rata ibu-ibu kadang-kadang malas untuk namanya kelola barang itu. Akhirnya kami sekarang kewalahan untuk mencari kelompok-kelompok dasawisma di tingkat kampung. Karena apa? Mungkin harap Bapak John dengan Tata orang bicara dengan orang. Kamu punya apa taman-taman kecil itu kan tanam sayur sudah kan bibit saja termahal. Atau nanti minta saja di kantor PKK. Nanti mungkin kalau ada kami kasih. Begitu kan biasa. Kalau memang dari P3MD orang ada Ibu, taman ada, kolam ada, tinggal lo bagaimana? Nanti kami yang pergi destroyer di Bapak Eri, Bapak kok siap dari kopi itu proposal tahun depan perencanaan kan berbicara dengan Pak Kepala Dinas untuk tahun depan kok siapkan bibit ikan dan kawan-kawan. Kami hanya butuh bapak-bapak yang ibu punya suara untuk setiap perencanaan. Ingat PKK, ingat perempuan, yang anak itu ingat Mas. Gitu. Karena kemarin bilang nanti itu ya harusnya P3MD ditangkap lah dari Om Junjot jadi P3MD udah ganti diskusi. Saya iya nanti kita diskusi saja tidak apa-apa nanti tinggal orang masukkan ibu-ibu dan bapak-bapak masukkan ini bagaimana dia punya agenda untuk sisip di mana seperti itu. Dan dari perpanjangan mulut dari orang kan untuk nanti perempuan punya ada di mana dan di mana. Jadi bukan hanya fisik saja. Ya, slide lagi. Ini juga sama, Pokja 3 punya rutin, slide. Ya ini yang kami sudah lakukan. Kami juga punya pekarangan model, mulai dari kolam ikan dengan taman itu ada di Korindo. Kami sudah bicara dengan Korindo dan Korindo sudah siapkan ada 2 lahan berapa kali 40 kali 50
ada 2 kolam ikan yang sudah disiapkan 20-20 dan koridor buat besar sekali, dan yang sekarang tamannya adalah TK. Bapak saya perlu kasih tahu, walaupun dong nasib tidak tentu, tapi orang juga dengan apa namanya kemurahan hati tanpa gaji dong masih kerja begitu. Maksudnya ini saja buang suara saja. Urusan dan lain-lain itu Bapak dong urusan, tapi maksudnya itu dong bantu kita. Jadi Bupati bilang sudah kalau begitu kawal saja. Bapak dari Jaya, dari Sumur ya? Izin Pak, Bapak punya anak buah sama Ibu Bolina ya? Selalu menganggungkan Bapak. Jadi Bapak punya koordinasi dengan beliau bagus. Jadi kami bilang Bapak yang mana tadi baru Bapak bilang Sumur, saya baru kenal Bapak sekarang. Bapak terima kasih banyak ya. Artinya sudah koordinasi baik sekali sampai kami memang minta 2 alat dari koridor diserahkan ke Bapak Luna. Sudah dikasih kan? Alat baru kelapa dengan alat yang baru. Belum ada informasi dari Sudah Pak. Karena Pak Suti dari koridor sendiri lapor bahwa Ibu Bupati sudah diserahkan. Karena waktu itu kemarin kami minta, makanya kami bilang Bapak nanti cek di Ibu Polisi. Tidak ada, maksudnya Ibu Bupati. Itu yang kami mau, artinya kami berkolaborasi dengan masa kau tidak bisa bantu orang lain, kau tidak bisa bantu orang. Kau memperkaya diri sendiri, kau tidak bisa bantu perempuan. Gitu ya Pak ya. Mungkin bapak-bapak yang lain kalau kita bantu kami gitu lah. Ya inilah sudah ada slide. Ya ini yang kami kolaborasi dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan buat acara-acara, kami juga titip program di sana. Nanti juga BPMK kami sudah kasih kami uang yang OPD lain tuh Pak, kami titip program. Jadi nanti programnya ada kami tutup di ini dari distrik-distrik mana yang belum seperti itu. Jadi kami program kerjanya menyeluruh, jadi tidak hanya kuota tanah merah seperti itu. Makanya kami bilang kemudian tidak ada salahnya kami berdiskusi dengan teman-teman dari ketiga MD. Tekad sudah kemarin dengan kami di distrik, tapi karena Bapak bilang tekad belum ada syarat segala macam yang memenuhi syarat, ya sudah nanti kita tinggal lihat ke Bapak berikutnya. Slide. Ini Pokja 3 juga masih slide. Ya, Pokja 4 kami melakukan posyandu bayi balita juga slide lagi. Ya ini juga kalau untuk Pokja 4 Dinas Kesehatan Pak, dia juga membantu membiayai kader. Kami juga kasih masuk beberapa kader, dia membiayai kader juga. Jadi kadernya itu bekerja di seluruh wilayah provinsi itu. Jadi terima kasih juga. Tentu nanti teman-teman nanti lihat ya, kalau misalnya ada yang belum bagaimana nanti kalau disampaikan bahwa bisa dilaporkan ke kami juga. Kalau apa yang jadi masalah nanti dilaporkan ke kami juga. Nanti sekitar ada ruang diskusi sama ruang komitmen. Apa yang kita komitmenkan pada pertemuan kita di pagi hari ini untuk siang hari. Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjut, saya mulai dulu mau jelaskan dari awal supaya kita semua tahu. Sebelum tahun 2015 ada yang namanya PMPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu merupakan program dari Kementerian Dalam Negeri. Program. Dan itu pengelolaan dana bukan ditangani oleh kepala kampung, dikelola oleh kepala kampung. Tapi setiap kampung dibentuk tim pelaksana kegiatan kampung, kemudian di tingkat distrik dibentuk tim pelaksana distrik. Jadi dana itu cair dari kas negara, dari KPPN, dia masuk ke tim distrik, baru nanti tim distrik ke tim pelaksana kampung. Sehingga itu kita mudah kontrol dan kita mudah mengawasi. Aturannya jelas dalam PTO, Petunjuk Teknis Operasional, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan itu kita bisa mendampingi dengan baik. Pendamping ada punya semacam kewenangan untuk masuk mau mengatur atau bukan mengatur, tapi memberikan masukan langsung dan kegiatan yang hanya bukan kebutuhan sebenarnya kampung, hanya keinginan kita bisa ubah. Setelah 2015 keluarlah Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa ini memberikan kewenangan penuh kepada kampung untuk mengelola dana desa.
Kemudian dikeluarkanlah P3MD, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang di dalamnya ada kita pendamping, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten untuk mendampingi dana desa. Tetapi kewenangan pendamping itu terbatas, bukan seperti PMPM mandiri, karena ini sudah undang-undang desa. Aturan atau hukum yang tertinggi di negara ini undang-undang. Siapapun presiden tidak bisa berubah, ini undang-undang. Dalam mengelola dana desa, yang kita pakai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri. Kemudian diturunkan lagi peraturan kampung, surat keputusan kepala kampung. Kemudian ada surat peraturan bupati alokasi dana desa. Itu yang kita pakai. Mengelola dana desa bukan dengan petunjuk teknis operasional, tetapi dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri. Peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri desa, peraturan menteri keuangan. Itu yang dipakai. Dan dalam setiap tahun itu ada yang namanya prioritas penggunaan dana desa. Dan itu mutlak wajib harus kita lakukan. Jadi kita tidak bisa masuk langsung, oh ini mau begini, tidak bisa. Ini ada peraturan, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri. Dan setiap tahun itu ada dikeluarkan. Nah, bagaimana untuk kita bisa masuk memberikan masukan atau memberikan dukungan kepada kampung untuk melakukan hal ini? Di kampung lain, untuk menentukan menggunakan dana desa harus dilakukan yang pertama perencanaan. Perencanaan di tingkat kampung itu melalui musyawarah desa atau musyawarah kampung. Disitulah semua usulan kita bicarakan di situ, termasuk yang tadi Ibu sudah sampaikan ini. Keputusan tertinggi ada di situ, musyawarah. Kita tidak bisa ini, tidak bisa selip-selip di tengah-tengah, tidak bisa. Keputusan tertinggi ada di musyawarah desa, maka akan keluar peraturan kampung yang dikeluarkan oleh kepala kampung. Kemudian dari itu, dari musyawarah itu akan dikeluarkan dalam dokumen perencanaan RKP, rencana kegiatan pembangunan kampung, selama 1 tahun. Jadi RKP itu selama 1 tahun, jadi 1 tahun kegiatan yang sudah ada di dalam perencanaan itu tidak bisa dirubah. Karena itu dilaporkan secara berjenjang, tingkat kampung, kabupaten, provinsi, dan pusat ke Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Setelah RKP selama 1 tahun, maka dituangkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung. Bisa kita kenal APBK. Ada APBD, kampung punya yang namanya APBK. Semua rencana penggunaan dana desa ada di dalam situ. Kegiatan apa saja, alokasinya berapa, dana desa atau sumber dana dari mana, dari dana desa atau dari alokasi dana desa. Itu tertuang di dalam semua di dalam APBK kampung. APBK. Dan itu untuk 1 tahun. Seharusnya begitu dana cair, kepala kampung harus dilihat APBK ini. Oh, ini yang harus kita dana desa dipakai 1 tahun, kita harus ikuti yang telah di dalam APBK. Tidak boleh terlalu. Seharusnya begitu. Dia patuh atau tidak? Ini yang seharusnya. Persoalan dia patuh atau tidak? Seharusnya begitu. Tapi kita kembali lihat undang-undang desa, kewenangan kewenangan kampung untuk mengelola dana desa. Kewenangan ini, undang-undang desa ini yang membuat kepala kampung mempunyai
kekuatan atau power undang-undang ini. Yang tadi aku bilang 70-30 tidak ada di dalam perintah pengelolaan dana desa. Tidak ada itu. Berarti itu hanya Itu kalau tidak salah Ibu, itu batas sampai dengan tahun 2018 yang dana prospek. oh itu yang masih berkembang sampai 70-30 itu dana prospek. prospek. Ya, itu sampai 2018 saja selesai. Jadi 2019 sudah finish. Berarti penggunaan bahasa itu dia sudah finish di 2018. Sekarang yang ada kewenangan dari kepala kampung itu sendiri. Sekarang yang kita bicara dana desa yang kita bicara itu undang-undang itu sudah. Undang-undang, peraturan menteri dan peraturan kepala kampung. Jadi tidak ada itu ya. Jadi kalau kegiatan tadi itu sampaikan sebenarnya kalau kita lihat secara umum, kampung sudah lakukan pemberian makanan tambahan sudah dilakukan. Kemudian seragam juga kalau tidak salah ya. Seragam PKK, kelengkapan PKK setiap kampung dari dana desa sudah masuk semua sudah ada. Cuma kan kita tidak laporkan. Kemudian untuk penguatan kapasitas pelatihan untuk ibu-ibu di kampung penguatan sudah dilakukan. Cuma kan kita tidak lakukan. Belum kita lakukan secara garis besar penggunaan tanah saja. Itu sudah dilakukan itu. Kemudian posyandu juga sudah. Insentif untuk kader sudah. PKK sudah. Kita sudah lakukan ini dan dana desa juga kampung sudah lakukan. Jadi yang tadi Ibu sampaikan sudah dilakukan termasuk ada Polines, posyandu semua sudah dilakukan. Pak sudah. Itu sudah lakukan. Pantasannya dari tadi saya presentasi saya presentasi tapi yang di belakang Ibu Foni tadi ada saya yang bawa silakan lanjut. Pantasan saya sudah lihat begitu kan saya bilang ini ada apa ya? Oh ternyata Bapak baru bilang begini. Oh John, oke baik. Sip, silakan lanjut. Kita lakukan semua. Itu yang makanya diskusi itu penting. Karena tidak kenal maka kita tidak baku cinta. Ya telepon ini, telepon. Kasih dulu buka telepon. Ya. Masalah yang kita ada sekarang yang tadi Pak Sim sudah sampaikan, ada kepala kampung ini ya, bagaimana ya? Main tete. Yo, begitu sudah. Tidak bisa kita masuk. Betul. Ada masih ada satu dua yang masih bilang kita bilang biarlah. Iya. Karena kita kalau bicara masalah dana desa itu sensitif. Jadi yang kita harapkan sebenarnya ini supaya itu program TKI saja sudah melakukan untuk PPKP itu harus ada surat edaran dari bupati ataupun peraturan bupati. Karena kepala kampung ini kan langsung dibawa bupati. Itu yang kita perlu sebenarnya supaya kita tadi bicara banyak ini. Baik, tadi Ibu sampaikan ini. Peraturan bupati atau surat edaran bupati sehingga kita ini teman-teman pendamping masuk itu kepala kampung langsung dengar itu kondisi yang kita alami. Ya, pasti sudah dengar itu. Contoh beta ini beta ya sistem ini beta cuma perawat beda saja itu. Aduh pentolan besar di depan tolong tenang nanti pantuan tulis siaran Jadi itu supaya kegiatan-kegiatan itu pada saat musyawarah
kita dorong masuk. Ya. Kita dorong masuk. Sehingga itu akan keluar peraturan kampung mengenai APBK. Emang masuk enak, mainnya enak itu. Dorang DPM kan tidak bernafsu, macam sekarang kita langsung bernafsu deh, aku kan udah tulis sudah apa yang bisa, artinya PKK tidak hanya asal banyak bicara seperti tadi. PKK, jadi PKK juga nanti pulang ini Mam ketua-ketua Pokja dengar, mulai duduk dan rapatkan barisan dan langsung masuk ke pembina untuk akan barang ini. Pasir kita sudah berbalik, pasir juga mulai bicara dan orang sudah mulai ingat kasih metro barang-barang kalau sudah barang bos. Ya toh supaya orang berangkat ini bisa masuk. Ratatena. Oke, nanti tunggu. YouTube ini nanti dia foto-foto pokoknya masuk semua supaya dia punya hasil ini begitu komitmen terakhir. Apa tadi? Tunggu. Komitmen. Sudah apa tadi Om? Sampai kenapa itu? Kayaknya jangan langsung di komitmen dulu. Oke, ya. Kita sampai lagi yang awal tadi itu bicara masalahnya apa? Jadi jangan langsung berarti kembali ke merah tadi. Iya, maksudnya kembali ke merah ya. Kembali ke merah lagi ya. Kemudian lanjutkan. Ya, jadi begitu sebenarnya kan. Semua yang tadi kita Ibu sudah sampaikan dan sebagian sudah dilakukan oleh kampung. Ya, kita kembali ke itu yang tadi harus ada penegasan. Walaupun ada kewenangan di undang-undang desa diberikan kepada kepala kampung, tetapi ada dukungan juga untuk program lain bisa masuk lewat itu tadi. Ada surat edaran bupati atau surat bupati. Sehingga waktu pendampingan kepada kepala kampung ada yang kepala kampung yang bisa kita obati lah. Seperti itu. Ada parpol. Ya. Saya kira itu. Saja ya. Tapi saya tambah begitu ya. Yang barang yang ini problem yang kemarin kita lakukan. Kita kalau survei, Kami survei dan yang di kampung hanya kalau di tanah dengan subur itu ada tekad yang lain. Dan yang kita lihat mereka betul bekerja. Jadi bukan kita menginginkan apa yang Bapak bisa kerja. Tapi ini problem yang kita lihat di kampung kemarin. Sebenarnya adik-adik yang pendamping bisnis punya bisnis supaya kita turun kita bisa ketemu. Kalau ini mereka lapor terus kan kita, dan ini problem yang kita bikin dan kita juga sudah lapor ke Pak Bupati. Kami sudah datang jadi koordinasi kita tidak main-main dan kita sudah turun distrik kemarin 13 distrik itu berapa kampung yang kita turun. Dan saya juga tahu juga kalau saya juga dari teman-teman apa yang saya lihat itu memang benar apa yang Bapak Kepala Dinas sampaikan dan semua. Tapi setidaknya kami pendamping di sana betul-betul itu mempertahankan apa yang Bapak Kepala sudah kerjakan. Jangan sampai ke belakang dulu saja ke belakang dulu tidak ada. Karena kita dengar langsung dari masyarakat. Dan ini jadi dari rakyat untuk kita. Jadi kita dalam hati kita harus mencari Ibu Bupati, Pak Bupati dan coba saja dilatih orang itu. Betul kah ini yang orang itu sudah betul atau masyarakat yang salah? Dan memang betul kami dalam ini belum ada kelanjutan dan kami dari sini kami akan lihat kepada Bapak Kepala Pendela dan kita ini. Jadi sebentar kita akan ditanggapi di sana. Punya tugas itu ya, yang kami mau membuat ini supaya apa yang di sini juga buat itu bisa berjalan.
bisa beberapa ini distrik dulu, jangan lari-lari dulu, supaya apa yang kita mau bikin besok kita benar. Provinsi sendiri dan mungkin besok itu kita bisa bikin ini barang ini bisa berjalan yang baik. Kalau kita persoalkan di kepala kampung, ini banyak kepala kampung ini mungkin PDS-PDS sekretaris yang orang ini. Besok dia akan dipastikan semua kepala kampung. Kepala kampung yang mungkin bukan kemarin yang melawan banyak itu orang pegawai. Kebanyakan pegawai di sekretaris. Tapi besok yang kepala kampung yang nanti dilantik itu kepala kampung yang murni, bukan PDS pegawai yang ditaruh misalnya. Supaya ini bisa berjalan. Karena kita di mana saja kita tanya kalau bilang itu berjalan. Kalau apa yang dikerjakan oleh kami? Jadi itu yang dipertanyakan Pak Bupati untuk kita dan itu pembinaan untuk kita. Kami juga baru tanya di sini mana dia baru dibentuk dan itu harus serius. Apa yang kita dan ini salah satu yang kita fokus baru pendekatan di masyarakat tadi. Kita akan ini dengan kenyataan yang kita jalan di lapangan kemarin bulan Maret yang kita jalan ini dengan ibu distrik ibu kota ini. Itu mohon maaf karena bupati ada kegiatan yang harus dilakukan bapak di Jayapura. Akhirnya ibu berangkat. Kira-kira ibu juga akan bicara di sini. Supaya apa yang ini kita ini tidak kita main-main, tapi kita ini sudah ada dalam kampung itu sudah berakhir. Tapi kalau kegiatan di kampung itu seperti kampung-kampung, tidak ada yang tidak buat apa-apa. Itu yang mesti ada satu, mungkin adik-adik pendapur itu ada satu fokus punya ini untuk untuk bukan di Bupati juga ini bisa berjalan. Dan itu menjadi satu ini untuk beliau bahwa dia harus apa yang dia lakukan. Karena apa yang kita bikin tidak sesuai dengan masyarakat ini. Mungkin memaparkan bahwa ini sudah setiap distrik ini sudah ada. Kami setelah kami melihat masa jabatan kepala kampung masa jabatan itu 6 tahun saja. Tapi di Bukadigo ini ada yang masa jabatan sampai 20 tahun, ada yang 12 tahun. Hari ini saya sejak 2020 hari ini saya sudah sampaikan ke KPP untuk segera menindaklanjuti untuk pergantian kepala kampung. Itu sejaknya masa jabatannya KPP masih Pak Alusius biasa. Namun itu tidak ditindaklanjuti. Tahun 2021 saya desak lagi karena yang jadi persoalannya kan masa jabatan itu mempengaruhi legitimasinya. Dokumen yang ada di kampung. Maka pada tahun 2001 bulan September tidak salah, pada mesejnya Pak Jimmy tidak salah, itu kita keluarkan surat edaran pergantian kepala kampung. Maka sekarang turunlah PJ. Nah, PJ itu ditugaskan oleh pegawai negeri yang ada 3 distrik. Memang ada beberapa kampung yang mengangkat sekretaris distriknya, sekretaris kampung ya. Ada beberapa. Nah, memang mereka posisinya sebagai pegawai negeri. Kita ketahui bahwa di Kabupaten Bukadigo itu ada 75 sekretaris distrik yang statusnya pegawai negeri. Nah, seharusnya itu tidak boleh diangkat oleh sekretaris distrik tetapi sebagai PJ. Harusnya pegawai negeri yang ada di tingkat distrik.
Tapi saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Tapi banyak yang sekretaris distrik, sekretaris kampung menjadi PJ. Itulah terjadi tumpang tindih tusinya. Dan kacaunya di situ. Tumpang tindih tusinya di sini. Dia sebagai kuasa pengguna, dia sebagai verifikator. Dia sebagai KPAD, dia sebagai lapis PPKOM semuanya. Situlah Nah, betul yang itu. persoalan utama kita. Baik, Pak. Itu Ya, dengan demikian maka ada lagi mungkin dari bapak-bapak dikatakan, oh banyak. Wah. Sekarang sudah 10 ini yang bisa disampaikan ke Pak Bupati nanti. Yang pertama-tama kaitan dengan pembangunan di Kabupaten Provinsi itu tidak bisa kita bangun sendiri. Ya, semua instansi harus duduk bersama. Akhirnya mereka tidak memahami itu bersama. Yang kedua, masalah pemberdayaan setiap tahun dana desa itu memberi dana pemberdayaan, baik itu berbentuk modal, berbentuk Itu tiap tahun sudah ada ya? ada, Oke. mungkin untuk kebun, kolam ikan, ternak ayam, itu tiap tahun kita lakukan, memberikan dana itu. Ya. Kemudian itu pemberdayaan masalah stunting. Stunting itu hanya arahkan ke dana desa, saya kan 52 tahun tidak selesai. Selesai. Kesehatan kemana? DPU kalau nggak salah pengurangan yang 2019 betul-betul ada untuk penanganan stunting. Kenapa tidak duduk sama-sama saja? DPU siapkan apa, dana desa siapkan apa, kesehatan siapkan apa? Iya. Nah kalau hanya menuntut dana desa semua 52 tahun tidak bisa atasi stunting. Stunting kan kita anggarkan setiap tahun. Ya, dananya kita ada ketentuan dari Kementerian ada sekian persen. Dalam gejala apa? Nah kalau nggak kita dari desa harus kita kenal ini kan menyiapkan macam ada makanan tambahan. Siap. Untuk balita juga kita berikan makanan kembali untuk lewat apa itu posyandu. Kita berikan kenyataannya Pak, ada yang minum. Kenapa kan? Pembinaan tidak ada, memberikan pemahaman tidak ada. Mencoba duduk sama-sama dinas kesehatan ada, pemberdayaan kampung ada, dari dinas sosial, BU, semua instansi harus duduk sama-sama. Belum mau membangun kampung. Kalau ada dalam desa dia mungkin 53-54 tahun nanti belum selesai instansi. Terima kasih. Tapi om posisi terlalu saya toh. Bagaimana om juga? Om bilang saya sebagai takut. Om bercanda. Kayaknya nomor 7 ini. Ya. Saya sibuk sekali. Tetapi pemberdayaan masyarakat ini, wah hanya tekad yang muncul di situ. Sementara tekad tidak ada di sini. Iya. Tekad ini satu saja yang saya kenal, Polina. Yang lain itu mana? Sampai sekarang saya belum lihat. Sampai mereka rata-rata semua perlihatkan untuk buka buat ibu bupati. Nah, Iya kan? nah itu bagus ini kan. Bercanda saja. Bapak, mungkin itu saja. Biar teman lain oke. Nanti saya silakan. Ya. Oke, kakak sebelah silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang begitu. Jadi ibu tadi kalau kita lihat persentase dari 30 sampai 14, saya optimis sebenarnya stunting itu bisa sampai 10 atau 5. Karena setiap tahun itu kita anggarkan dana untuk stunting. Seperti itu. Cuma sekarang siapa yang kelola? Ada PKK di kampung, mereka dibayar setiap tahun, setiap bulan itu dibayar. Tapi kan mereka tidak tahu tupoksinya apa. Ada posyandu, kita berikan dana, kita berikan operasional. Tapi uangnya gimana? Contoh kalau saya di bawah, saya pernah berbohong. Ada posyandu di sana, guru tutor itu kita bayar, pengadaan pakaian untuk anak
sini. Nah, itu yang berikut ada masalah yang saya hadapi di kampung itu. Kadang kita punya niat baik di kampung itu, kita mau menyampaikan untuk perubahan di kampung, tapi kadang-kadang kepala kampung tidak terima itu. Contohnya saya di Ukuni, saya pergi di kepala kampung marah, jangan di kampung. Saya membuat musyawarah untuk mengendalikan gagasan di kepala kampung marah. TP3 itu ada? Bukan ya? Itu lain lagi ya? Ada satu program yang saya ada ikuti lagi P3 itu, mungkin itu orang Akhirnya saya tetap di kampung untuk buatkan musyawarah, tapi ujung-ujungnya pas saya kembali ke desa kepala kampung kita ada bisa di sana. Jadi saya sampaikan bahwa ada kita punya niat baik, tapi kan ada kepala kampung orang tidak terima itu, karena mereka sudah jalan dengan orang tidak kebiasaan. Kalau itu ya kita kalau berjujur ya lebih banyak digunakan oleh kepala kampung. Seperti itu. Jadi kalau tadi kita Ibu sampaikan 15%, kalau saya optimis bisa 10 sampai 5% itu bisa selesai stunting itu. Cuma sekarang kita harus berikan pemahaman. Masyarakat di kampung itu kita harus ubah supaya mereka bisa, artinya lebih khusus kepada kepala kampung. Supaya mereka bisa awasi untuk itu. Untuk uang ini memang harus benar-benar dijalan sesuai dengan kriteria yang kita uang di dalam sekolah. Karena kebanyakan kan uangnya ya. Kalau kami macam berkami kalau terlalu intervensi, wah bahaya kami juga. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih kakak. Saya dari Pana. Saya mau sampaikan sebenarnya sudah terwakili dari Bapak di belakang, tetapi saya ambil satu poin yang paling penting dan perlu digarisbawahi adalah ada begitu banyak kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan. Sebenarnya kalau kita mau kasih hidup benar, karena kami memfasilitasi FPCK dan kami tahu ada banyak kegiatan-kegiatan yang mewakili seperti yang tadi Ibu sampaikan, tetapi mekanisme tetap kita jalankan, aturan tetap kita jalankan, tahapan demi tahapan harus tetap kita jalankan, dan proses perankingan dalam sebuah musyawarah itu yang paling penting kalah di sini. Karena itu menindaklanjuti apa yang dikatakan teman-teman menjadi tanggung jawab siapa yang harus lebih tajam lagi untuk memberdayakan semua lembaga-lembaga yang ada di dalam untuk menjalankan tupoksi. Karena itu akhirnya kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan terkait dengan anak, keluarga dan sebagainya ada sebenarnya. Usulan itu ada, tetapi ketika masuk dalam musyawarah 1 tahun anggaran dalam KPK kalah di situ. Kalahnya di mana? Kalah suara. Karena lebih banyak semua laki-laki. Nah ini ketika perempuan harus terlibat, tugasnya siapa untuk supaya perempuan dia semakin aktif dalam proses musyawarah dan sebagainya. Sementara kita pendamping terbatas kewenangan untuk mengatur sampai lebih banyak. Karena itu dari Penanda Ketua, apa yang Penanda Ketua sampaikan, memang saya setuju sekali bahwa untuk mensukseskan stunting dan sebagainya bukan hanya sekedar itu ada di tangan kami, tetapi semua elemen-elemen yang ada di kabupaten juga harus turut sama-sama saling mendukung. Itu satu yang terakhir adalah Ibu, saya tertarik sekali, dan kalau kemudian di lain kesempatan dalam musyawarah ini usulan-usulan yang terkait proses pemberdayaan, saya pasti akan mengarahkan itu bagaimana supaya uang itu digunakan dengan semestinya, dan dia punya poinnya kita dapat, dan pasti saya akan mungkin menghubungi ibu-ibu untuk juga kalau jika usulan itu kemudian diangkat ke atas. Tapi kalau sekarang mungkin agak sulit itu karena RPJMK sudah berjalan, KPK sudah berjalan, kami tidak bisa melakukan apa. Kalau tahun depan ya mungkin kita bisa lihat, tetapi kalau kita mengalami kendala karena pemahaman kepala kampung kan terbatas, kita bantu untuk memberikan pemahaman, dan mungkin solusinya adalah ini akan memberikan masukan bagian yang demikian. Terima kasih, 3 orang serang posisi PKK. PKK hari ini semuanya kita tertembak, kamu tiba-tiba mati karena kamu itu sniper. Wah, itu ilustrasi saja. Ada lagi kan? Tidak ada? Karena dari saya, mungkin saya tambahkan saja yang tadi poin pertama itu PKK juga kamu belum nanti kalau bisa nanti data untuk PKK dengan 22 orang bisa ambil
jalan. Tapi kalau itu kita anggap di luar dari PKK yang selama yang sudah ada, nanti bisa nanti timbul permasalahan. Ini hal yang terjadi. Kita waktu lalu kesehatan mereka lanjut sekali perbedaan ini, ya mereka dulu harus ada kampung harus membiayai. Jadi akhirnya kita menyarankan di dalam mereka punya operasional. Jadi kalau bisa kata dua kampung yang nanti silakan muncul nanti. Kalau bisa diambil langsung dari 5 anggota yang memang sudah ada selama didanai dari dana kampung, supaya mereka punya posisi, mereka bergerak dari aktivitas bergerak. Ya, jadi kalau SK kampung memang sudah dibantu oleh orang apa yang kita sekarang. Ya, mungkin dari SK di kampung ada, cuma untuk tingkat kabupaten ya kita belum tahu sampai ke sana. Ada Ibu Terakhir. Ibu Terakhir kan? Kita kasih pilih Ibu Terakhir yang betul? Ya. Iya, baik. Sebentar ya kakak ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kita sudah berbicara banyak hal sampai pada saat ini. Mungkin yang menjadi permasalahan di sini adalah kurangnya komunikasi. Kenapa saya katakan demikian dan paparan sebelumnya? Pemahaman kita saja sudah beda. Baik dari kabupaten, PKK, bahkan kami sendiri. Jadi terima kasih untuk pertemuan ini dan saya berharap kedepannya itu terus ditingkatkan. Nama langsung ya, betul. Tanpa juga programnya terus berjalan dan sebenarnya. Kemudian yang kedua, kami berharap agar program kegiatan yang ada di lintas sektor itu juga bisa kami tahu. Sehingga kami juga beritahu kepada karena terus terang kemarin saya yang Bapak itu dalam stunting dan itu sudah berbagai lintas sektor sudah membicarakan terkait dengan organisasi. Kami berharap itu hasil yang ada yang sudah disepakati itu boleh kami peroleh sehingga kami juga bisa sampaikan ke seperti itu. Karena kita maaf, kalau mau dilihat semua menunggu beda desa. Kami dari waktu kegiatan lintas itu juga apa saja, dan akhirnya semua serah ke kami. Padahal kalau mau dibilang dana kami sangat kecil dengan membidangi berbagai macam bidang, dari bidang 1 sampai dengan bidang 5. Seperti itu sehingga kalau untuk menurunkan angka stunting yang ada itu juga sangat kecil. Jadi mungkin di 2024 ini ya kami berharap bisa 50% dari yang ada kita seperti itu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga kami minta agar kami juga pusatnya ada di beliau kepala kampung ini. Kami ini hanya tugas untuk mendampingi dan mensosialisasi pidato, musyawarah kami sampaikan dan sebagainya. Presentasi dari awal jadi itu harus dilaksanakan sehingga apa yang kita cita-citakan dan rencanakan ini boleh berhasil. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu semua dari Ibu ya. Ibu punya pernikahan bagus sekali. Karena kalau hasil-hasil semua, saya pikir Ibu doakan UPT-nya BPMK. Anggap seperti itu. Ibu doang ada di sini BPMK yang jadi leader. Iya toh? Nanti hasil-hasil semua Ibu minta dari hasil saya. Karena hasil itu adalah UPT. Kalau dari kami itu karena kan kami organisasi non-OPD. Lintas sektor Pak Kadis sama menghadirkan kepala kampung juga nanti Pak Kadis. Pak Kadis akan bicara ke atas karena itu levelnya Pak Kadis. Kami hanya minta perlakuannya saja. Kemudian komunikasi koordinasi sudah betul. Kami bagaimana itu nanti PKK mungkin akan dari dulu sama seperti yang nanti akan orang bicara di belakang. Ibu mungkin itu dari Ibu punya
5 amin yang baru lagi. Jadi itu yang kami sementara kemarin 13 dan Ibu bilang itu kami sudah dapat. Tinggal nanti sisa mungkin nanti kami akan langsung surati secara edaran Pak Pembina. Kami bikin edaran kampung langsung ke distrik dan langsung distrik kasih perangkat langsung dari kampung ini, langsung dari mana-mana. Begitu bahkan kakaknya. Jadi kami tidak lagi main setengah-setengah lagi, langsung kami main bunyikan sebelumnya. Kalau memang terima langsung terima dan kami terima langsung kami bikin pemetaan dan langsung kami bilang Pak Bupati, kalau memang Bapak Pembina dan Ibu ada lebih kesempatan langsung kita akan berbicara BPMK Pembina, kemudian TTPM semua kami akan lakukan saja. Gitu ya. Terima kasih untuk Bapak punya saran. Itu kami sudah lakukan pada data kami dulu. Jangan. Kemudian yang tadi dari Non sudah oke. Nanti kita terima kasih banyak untuk masukan dari kakaknya juga. Tapi di sini yang saya mau bilang bahwa PKK tidak menggantar pekerjaan TPPKB selaku leading sektor dalam hal stunting. PKK hanya minta penguatan kelembagaan organisasi dari Bapak Ibu sekalian. Itu doang. Artinya, saya mau bilang artinya, ketua Bapak Ibu turun kampung hanya ketua mesti pesan saja Bapak. Jangan lupa bisik-bisik bahwa PKK itu begini yang terpapar tadi dengan kami ketua pemantau. Tapi untuk kami intervensi langsung ke dalam program itu tugasnya Dr. Viviana DPPKB dengan kesehatan dan kawan-kawan. Kesehatan, pendidikan, semua kamu proyek sudah itu stunting kabupaten. Tapi kami hanya perlakuan untuk kami masukkan bahwa PKK juga bisa mengeroyok tadi stunting lewat apa? Lewat rantai makanannya. Rantai makanannya itu ada di mana? Di Pokja 3 dan Pokja 4. Yaitu karena dia stunting, jadi kami berbandingkan main ya. Tadi kalau bilang kamu program kan sampai banyak setiap tahun bisa diturun sampai 5. Karena di tiap tahun kamu kasih keluar semua. Nah sekarang yang tadi Bujang bilang perlakuannya apakah dia keluar sesuai dengan permintaan atau dia pergi beli mama-mama baru? So itu saja sudah itu yang selama ini itu tinggal ikut kemana itu? Gimana puisi bisa sampai butik lagi di kota sana? Mama lapor buat ibu bupati seperti ini ya turun sampai merah banyak gitu. Maksudnya seperti itu, dia mau berkembang tahu panas tuh, gitu. Ya jadi om dari Subur, kakak Nyok dan Tia, kami hanya minta perlakuan paparan bahwa semua harus memenuhi PKK berarti tolong bantu kami untuk yang rantai makanan saja. Kakak tapi lebih singkat ya? Ya. Saya rasa PKK saya tidak mengerti. Jadi saya tidak bisa sampaikan dan lalu menjelaskan di kampung kan mereka tidak paham. Jadi kita sampaikan satu lebih ke tingkat pemahamannya kita kurang begitu. Jadi kalau saya sampaikan lagi PKK harus seperti ini kan begitu. Jadi kembali ke fokus kita di kampung. Pengalaman yang saya alami di kampung, kalau tanya ke saya kira PKK itu pokoknya apa? Pokoknya apa? Kita kerjanya apa? PKK, Posyandu, dan juga ada kader kepolisian. Begitu. Jadi ada 3. Ya, ada kawan-kawan juga, cuma kawan-kawan saya cuma di karir manusia, sosial dan PKK hampir mirip dia punya kegiatannya. Kakak pertanyaannya mungkin apa yang mesti diusulkan ke kami ya? Apa kami harus lakukan? Saya bahwa kalau ke kampung nanti tolong sampaikan PKK seperti ini, saya PKK. Tidak apa-apa. Sudah saja. PKK itu seperti apa? Jadi saya harap dari PKK sendiri turun ke kampung, sosialisasi sampaikan voksi PKK seperti apa, struktur dari kabupaten, distrik hingga kampung, program kerja seperti apa, dan kadang-kadang dalam pantinya seperti apa, itu yang coba disosialisasikan dengan baik supaya mereka tahu. Karena selama ini kan PKK tidak ada apa-apa sih.
saya tutup. Sehingga ada beberapa program dan beberapa bidang itu bisa jalan. Sehingga anggaran kita perlu dukung. Pemerintah daerah harus dukung anggaran. Soalnya jumlah kecil itu. Atau sampai ke bupati, orang kecil itu harus ditambah supaya setiap program bisa jalan. Begitu. Ya. Yang pertama. Ya, Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan perlu kita perlu tanda dulu, jangan sampai nanti terjadi tumpang tindih, nanti teman-teman kita di ketiga itu maupun kami sendiri nanti perlu lapangan kami tidak kosong. Sehingga coba kita datanya dari memang dari Ibu Pegawai Kabupaten sudah terima, bahkan kemarin kita sinkron dulu baru kita akan dorong sampai dengan pelantikan satu pengukuhan itu supaya tidak terjadi tidak tumpang tindih data. Jangan sampai kita lantiknya orang lain, sementara yang dilayani program orang lain kita jadi persoalan. Yang jadi apa? Kemudian yang ketiga terkait dengan tingkat koordinasi ini sangat penting. Koordinasi sangat penting supaya hal-hal yang seperti tadi timbul kesalahpahaman kita bisa melihat. Begitu. Ya, tolong menjawab dan masukan. Itu diskusi Bapak Ibu untuk orang tua-tua pada nanti kamu bikin pola ikan dengan kebun sayur di rumah, cukup itu saja. Yang lain tak ada, kami telah bilang kamu kasih itu tak ada. Hanya dengan bantu Ibu Bupati lewat suara untuk bikin di tiap hari itu saja. Supaya masyarakat bisa pola makan dia kok kebutuhan pokoknya tiga bisa makan ada sayur ada ikan. Bukan tangkap ikan jual ikan beli kepala ikan putus. Ya, so. Oke, dengan demikian maka Bapak kita bisa tutup. Ibu Ketua izin bisa tutup. Pak John, Tante ini semua ya. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu An untuk pimpin kita doa akhir dan makan siang bersama. Kita makan siang di sini. Terima kasih Pak Ibu. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan di hari ini dengan doa. Di siang hari ini saya akan membawakan secara agama Kristen Islam bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, kami mohon untuk mengucapkan. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah boleh menyertai kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Bapa, saat ini kami bersama-sama boleh dari hati ke hati kami membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Biarlah apa yang harus kami bicarakan bukan saja menjadi sebuah pembicaraan, tetapi kita sama-sama akan melaksanakan semua itu demi untuk masyarakat yang ada di Kabupaten ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami tahu bahwa kami adalah manusia biasa. Kami punya kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan memberikan kami hati yang luas untuk menyelesaikan semua problem yang ada di kampung-kampung di dalam Kabupaten Bogor. Kami merasa bahwa kami punya tanggung jawab yang besar. Karena tanggung jawab ini pada akhirnya kami akan mempertanggungjawabkan itu bukan saja untuk pemerintah daerah, tetapi kami akan mempertanggungjawabkan di hadapan